Selamat malam. Malam. Kembali lagi ke Majap Semolwaru. Forum sekarang kayaknya bukan forum jauh lagi. Jambu. Forum jambu. Atau forum pencit. Ya. Nah, di sini kita mau membahas tentang sekarang kan bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, kalau bulan puasa ini ya aktivitas yang selalu diadakan teman-teman yang berkelompok, yang berkomunitas, yang berorganisasi ini selalu menggaungkan atau mengadakan yaitu aktivitas buka berdua buka bersama. Buka berdua. Pacaran dong. Buka bersama. Apanya dibuka? Nah, ini menurut Pak, langsung ke Pak Lukman aja ini. Menurut Pak Lukman buka berdua bersama ini Berdua. Monggo Pak Lukman. Oh iya, saya suruh membuka juga ini. Oh tadi udah dibuka. Oke, buka bersama. Oh ini idenya Haunan sebenarnya. Jadi tadi Pak ada yang mau salaman. Oke, jadi buka bersama. Ini tidak pandang bulu. Apa? Karena bulu itu kan nggak bisa dibuka. Jadi nggak pandang bulu. Sehingga buka bersama ini kan sangat kental nuansa yang diadaptasi oleh agama Islam, tetapi nampaknya dampak yang dirasakan itu sangat meluas. Artinya semua semua masyarakat ini lintas agama pun sangat merasakan efek dari buka bersama. Nah, jadi kalau kita lihat suasana sekitar jam 4 sore itu selalu jalanan itu sangat padat, trafiknya sangat macet. Tentunya orang berjejalan menunggu ngabuburit untuk mencari takjil atau mencari menu buka puasa. Nah, ini tentunya sangat banyak ya orang-orang yang memadati jalur lalu lintas jalanan, khususnya di daerah Surabaya kita bisa saksikan sendiri. Nah, teringat dengan aktivitas ngabuburit yang identik dengan makanan itu. Jadi memang ada pos-pos yang sangat sentral itu menyediakan makanan-makanan buka puasa yang selalu ramai dikerumuni oleh masyarakat atau orang-orang yang sedang mempersiapkan diri dalam buka puasa. Nah, terkait itu kita pakai helm. habis buka puasa juga. Ini. Nah, itu harus itu aja. Oke. Kemana kamu? Kelas ya wes. Yang pinter ya. Ya. Nah, terkait dengan aktivitas ngabuburit yang ada di kampus-kampus yang ada di Surabaya. Jadi kalau di Jogja itu biasanya daerah kampus itu ada pos-pos ngabuburit dan pos-pos kayak semacam pasar gitu, semacam bazar makanan yang itu sangat padat, tapi orang-orangnya tidak menggunakan motor, jadi motornya diparkir di luar. Terus jadi sepanjang jalanan itu disesai oleh orang-orang atau pejalan-pejalan kaki yang dengan asik, dengan ramai bercanda tawa ya. Suasananya sangat sosialistik, sangat sosial dan sangat komunal ya. Sehingga suasana seperti ini nampaknya sangat diidamkan oleh pemikir-pemikir zaman dulu ya, taruhlah pemikir-pemikir kiri yang sangat mengidamkan suasana komunal seperti ini kan utopia yang sebenarnya sudah terjadi di masyarakat kita. Nah, jadi nggak perlu menunggu sampai di level negara untuk mewujudkan komunalisme atau hal-hal yang berbau kesetaraan dalam kesetaraan dan keadilan di level masyarakat. Nyatanya di masyarakat kita pun atau kultur kita pun sudah menyediakan itu hal-hal yang sangat berbau dengan keadilan, kesetaraan, dan ini ternyata ditandai atau diwujudkan, dilaksanakan oleh diwujudkan oleh masyarakat yang memiliki tradisi puasa. Nah, ini orang Islam.
Orang katanya kan Islam ini sangat alergi dengan hal-hal yang berbau, taruhlah dalam bidang politik komunis ya, komunal gitu. Tapi nyatanya komunis yang di dalam tanda kutip kebaikan yang berusaha di apa itu diajarkan, atau kebaikan yang berusaha ditampilkan dalam Islam dalam hal ini adalah kesetaraan, itu ternyata sangat kental di nuansa Islam. Artinya ada pembagian takjil tanpa ada apa itu feedback, tanpa ada kita memberikan takjil harus membayar sekian. Ternyata hal semacam yang dibahas dalam teori ekonomi itu tidak berlaku. Jadi suasana takjil ini juga takjilmu juga takjilku, itu ternyata sudah diwujudkan dalam masyarakat Islam gitu, khususnya di Indonesia. Nah, terkait itu semua monggo komentarnya Pak Didin, Pak. Kira-kira bagaimana ini, Pak? Nah, itu kalau pandangan saya, Pak, kalau melihat petikan-petikan positif yang aku. Nah, sudah. ini fenomena sosial. Fenomena sosial ya. Karena saya enggak paham agama. Buka bersama ini dari masa ke masa ini mengalami pergeseran cara. Kalau dulu buka bersama itu ada di masjid di Langgar di Surau. Karena Masjid Langgar Surau ini menyediakan takjil, lalu kemudian para jamaah yang akan sholat, baik orang setempat maupun orang yang pelintas yang mampir untuk sholat, itu juga bisa ikut menikmati takjil. Karena dilakukan bersama-sama, maka diistilahkan sebagai buka bersama. Tetapi buka bersama hari ini nampaknya tidak bisa hanya dilihat sebagai sebuah peristiwa membatalkan puasa pada waktunya. Tidak bisa dilihat sebagai peristiwa seperti itu saja, karena buka bersama hari ini telah memetamorfosis menjadi sebuah aktivitas atau peristiwa yang berkembang. Misalnya komunitas tertentu pelajar yang sebenarnya kalau mau buka bersama di rumah masing-masing itu bisa dilakukan, tetapi karena mereka juga butuh aktualisasi diri, akhirnya menyelenggarakan acara buka bersama, meskipun hasilnya lebih rebyek ini karena panitia jelas akan kesulitan. Nah, lalu mahasiswa pun melakukan hal yang sama. Setiap orkem itu seolah-olah seperti berlomba-lomba membuat buka bersama. Sebab di bulan Ramadan kalau tidak punya program kerja berupa buka bersama, ini rasanya belum dirasa afdol. Sehingga buka bersama ini bukan peristiwa religi lagi, tapi menjadi sebuah peristiwa pemenuhan realisasi daripada program kerja. Nah, lebih menarik lagi ketika buka bersama ini dijalani oleh kolega-kolega, rekan-rekan bisnis, di mana seorang pebisnis itu punya cara di dalam melakukan lobby-lobby. Kalau kebetulan lobbynya ini terselenggara di tengah bulan Ramadan, maka istilah yang digunakan bukan lagi meeting, tetapi adalah buka bersama. Padahal ini peristiwa bisnis. Di sana ada lobby-lobby, ada transaksi, ada deal-dealan di sana. Tetapi nampaknya peristiwa transaksi deal lobby ini akan lebih indah dan cantik kalau diistilahkan sebagai buka bersama. Pun demikian ketika seorang majikan ingin membuat arahan, briefing atau mendirect para para pegawainya untuk mau diberi arahan, itu kemasannya menarik, buka bersama. Ning aku rawani ngrasani nggone kene dhewe. Lah wong ngarepe rapat lho untuk menentukan ini pabrik, ini perusahaan harus dibuat bagaimana. Kenapa sih harus dikemas dengan istilah buka bersama? Saya pikir setiap ada
aktivitas yang sebenarnya aktivitas ini merupakan aktivitas dari sebuah kehidupan ekonomi, apalagi yang kapitalis semacam ini, itu selalu mereka dengan piawainya memanfaatkan peristiwa-peristiwa keagamaan, sehingga wajar bahwa Idul Fitri, Natalan, Waisak dan seterusnya ini ternyata bisa dimanfaatkan oleh pemburu rente itu untuk menggeber produktivitasnya agar mampu dikonsumsi oleh konsumen masyarakat, tetapi tetap dengan citra yang indah. Jadi ada branding image di sana, sehingga peristiwa buka bersama ini menurut saya hari ini telah bergeser dari yang sebenarnya adalah peristiwa religius, telah bergeser menjadi peristiwa branding image atau pembangunan citra. Bisa saja ini citra organ-organ swasta atau organisasi profit, benefit, tapi juga bisa citra dari organ nirlaba, LSM, NGO dan seterusnya, juga bisa juga pemerintahan. Ini semua terjangkiti oleh penyakit yang sama, yakni bergesernya peristiwa religi ke arah peristiwa branding image. Saya pikir itu dari saya sementara, barangkali bisa disambung yang lain. Untuk Clement, gimana Clement terkait buka bersama ini? Sepakat sama semuanya. Tapi ini mungkin momen yang seperti ini tadi akhirnya punya bukan punya sih, dapat sedikit pencerahan tadi, tapi tetap akhirnya branding image juga kayak omongannya Pak Didin barusan, mengalih fungsikan makna dari buka bersama tadi, karena numpang sekalian promosi deh. Kalau nanti ada waktu sekiranya mungkin di vlog berikutnya saya bakalan datang lagi, terus tak sampaikan tanggalnya kapan, acaranya di mana. Saya jadi punya cita-cita pengen buka bersama, tapi bukan bersamanya menu intinya nanti buku yang dibuka bersama. Jadi tetap ada makannya, enggak tahu nanti acaranya gimana. Karena dari obrolannya dari Pak Lukman sama Pak Didin tadi akhirnya terbesit, oh iya, buka bersama ini ternyata bisa dialih fungsikan, nggak melulu tentang kita itu makan, nggak melulu tentang kita itu cuma ketemuan, ngobrol, minum dan sebagainya. Tapi gimana kalau sekali waktu ya, namanya mahasiswa ya, coba sekali waktu kita buka bersamanya, tapi buka bersamanya menunya buku. Itu nanti mungkin di vlog berikutnya diperjelas, tapi untuk yang sekarang ya menarik lah, buka bersama ini akhirnya bisa ternyata makin kesekian sekian abad dari makna awal yang seperti ini terus bergeser, mungkin ada lagi berikutnya nanti buka bersamanya apa, nggak cuma melulu kalau sekarang kan Pak Didin tadi sempat menggambarkan meeting, akhirnya kiasannya diganti jadi buka bersama, terus MOU kerja atau sebagainya, bisnis diganti buka bersama. Itu kalau menurutku mungkin agak berbeda sedikit, malah menarik gitu loh, karena berarti buka bersama ini bukan melulu tentang kita makan, bukan melulu tentang agama, entah agama apapun, tapi buka bersama ini dalam segala lini bisa gitu. Jadi, yang penting dua makna kata awal ini nggak bergeser, ya buka ya bersama, mbok iku sing dibuka apapun, tapi yang penting ada bersamanya kan, buka bersama. Kebersamaan. Nah, kebersamaannya kan yang dicari itu loh. Sila kelima. Ya, akhirnya hubungannya sama sila kelima. Bener Pak Lukman, keren. Kalau aku sih seperti itu mungkin bisa disambung. Tahunan. Ya,
Saya lagi. Buka bersama. Fenomena yang ada di bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi kalau saya kan emang banyak gitu organisasi yang saya ikuti, dan gak hanya organisasi aja nanti yang akan mengadakan buka bersama. Terus teman-teman sekolah dari SD, SMP, SMA pun mengajak untuk buka bersama dengan sebenarnya reuni tapi dengan kemasan yaitu tadi buka bersama. Terus jadi untuk puasa sendiri kan 1 bulan ya. 1 bulan puasa, dalam 1 bulan ada berapa minggu, pasti yang diambil nanti setiap hari minggunya. Ada 4 minggu, mungkin ada 4 atau 3 mingguan. Nanti di setiap minggu-minggu itu pasti nanti ada aja undangan buka bersama gitu. Nah, entah itu dari temen apa SD, SMP, SMA ngajak reuni, terus teman Karena sudah terbuka Pak, apa ya. program Selalu terbuka. proker organisasi yang mengadakan buka bersama. Nah, terus bahkan di rumah itu di daerah di lingkungan saya juga khususnya Karang Taruna itu mengadakan buka bersama. Cuma yang saya lihat dari sisi, mungkin sudah dijelaskan belum nanti tadi belum Pak? Belum. Dari sisi perekonomian, perputaran ekonomi belum. Oh. Belum. Silakan. Kamu bayang belum? Nah, saya nggak bisa jelasin masalah ya. Cuma kayaknya ada itu dari sudut pandang perekonomian, perputaran ekonomi di dalam buka bersama ini. Dan kemarin juga saya lihat teman-teman ini kan dari Pak Lukman tadi kebersamaannya ya. Dari sudut pandang kebersamaannya, Pak Didin dari sudut pandang pergeserannya. Nah, kalau saya lihat sekarang ini kebersamaan, pergeseran beralih ke gengsinya. Jadi untuk buka bersama sendiri mencari tempat yang sekiranya bergengsi. Apain kok nggak di rumah aja, atau di daerah lingkungan sekitar. Misal ini ngomongin, misal contohnya Karang Taruna, kenapa kok nggak di daerah sekitar aja kita menggelar apa tikar besar, terus kita membawa makanan ataupun nanti bagi tugas untuk yang memasak, terus dengan kesederhanaan kita bersama-sama makan untuk berbuka puasa bersama di situ. Nah, tapi yang saya lihat dari teman-teman saat ini banyak bergeser pada gengsi. Kalau buka bersama ya di tempat yang sekiranya bergengsi, sekiranya bisa ketika nanti saya upload di Instagram itu teman-teman saya itu pada pengen kayak saya. Nah, kayak gitu. Nah, ini berarti kan ada kaitannya dengan pengusaha-pengusaha kuliner gitu. Jadi entah itu di iklan yang membuat mindset orang-orang itu berpikir bahwasanya ketika saya makan di sana terus saya upload di Instagram atau di medsos, bakalan ada yang membangkitkan bangkitkan itunya, PD-nya loh. Ketika dilihat teman-teman itu saya bangga gitu makan di situ. Nah, gimana ini Pak Didin? Mungkin Baik, karena sudah digauli oleh Haunan bahwa buka bersama yang tadinya merupakan hasil pergeseran yang muaranya pada branding image, itu ada muara berikutnya lagi menurut Haunan, yakni akibat atau imbas kepada perekonomian. Kita semua tahu bahwa ada akumulasi produksi pada saat bulan Ramadan. Kenapa ada akumulasi produksi? Iya, karena permintaan begitu besar, baik stok pangan pokok semacam beras, sayuran, tapi juga yang paling ramai justru adalah minuman. Yang pernak-perniknya tidak bisa saya sebut satu persatu karena begitu banyaknya varian itu. Nah, tidak hanya sekedar
zat atau isi dari apa yang akan dikonsumsi permintaan itu, tetapi juga permintaan atas tempat-tempat, fasilitas-fasilitas yang prestisenya itu high class. Nah, apa akibatnya? Haunan tadi menyinggung bahwa akibatnya akan memupuk percaya diri dari pelaku-pelaku buka bersama. Kalau percaya diri yang model begini yang ditanamkan pada generasi berikut, maka keniscayaannya nanti akan muncul jiwa konsumerisme, jiwa hedonisme, snobis dan seterusnya. Ini yang membahayakan. Jadi awalnya yang ingin dijangkau adalah aspek religinya, yang ketangkep justru adalah hedon, materialis, snobis, lalu kemudian apa tadi? Takaburnya. Dengan bukti bahwa itu harus diupload di Instagram, di medsos yang lain juga. Ini bahaya. Ada imbas lain yang belum dikuak oleh Haunan tadi, misalnya adalah karena begitu derasnya permintaan atas akses terhadap resto-resto yang dirasa mewah itu, maka orang yang betul-betul butuh buka puasa, yang benar-benar puasa dan mau buka, itu terkadang tidak memperoleh tempat hanya gara-gara orang ini belum inden. Jadi harus order terlebih dahulu, minimal 2 hari minha itu orang harus telepon dulu, mohon disediakan satu meja kecil untuk kami karena akan buka di sana. Nah, ini tidak kebagian tempat padahal dia benar-benar puasa. Kenapa? Karena yang memperoleh tempat adalah bagi mereka yang terlebih dulu inden. Nah, padahal yang inden ini belum tentu puasa. Seringkali hanya karena butuh seorang bos mau mengarahkan anak buah bertempat di situ. Organ-organ yang butuh branding image itu di situ, padahal mereka belum tentu puasa. Akhirnya akses ke arah kuliner ini bagi mereka yang sejatinya puasa sungguhan itu tidak memperoleh akses itu karena ada buka bersama yang sifatnya seremonial, bukan religi, dalam rangka branding image organ-organ yang mereka miliki. Nah, lalu imbas yang lain lagi adalah bahwa berkurangnya rasa kekeluargaan, karena kalau zaman dulu hampir seluruh orang-orang puasa itu yang dirindukan dari Ramadan itu adalah buka bersama dengan keluarga. Sehingga orang itu meskipun di tengah sawah sekalipun itu mereka punya harapan bahwa nyampe di rumah nanti akan ketemu anak istri, akan buka bersama dengan keluarga, meskipun menunya apa adanya, itu terasa nikmat sekali. Nah, di tengah buka dengan keluarga semacam ini muncul yang namanya ikatan-ikatan emosi antar anggota keluarga, bisa dijalin, bisa dipupuk di sana. Lantas kemudian dilanjutkan dengan jamaah sholat maghrib. Tapi hari ini karena pelaku-pelaku buka dengan keluarga ini tersedot oleh acara-acara buka bersama yang diselenggarakan oleh branding image tadi, maka akhirnya ini yang dirasa memudarnya nilai-nilai kebersamaan kekeluargaan ini di era modern. Jadi kapitalisme itu punya cara tersendiri bagaimana cara menunggangi peristiwa-peristiwa yang sejatinya religius ini menjadi peristiwa momen yang potensial bagi kapitalisme untuk mengeduk keuntungan di sana. Itu saya pikir yang bisa saya berikan. Ini belum menjarah ke wilayah ini lalu lintas. Jam 4 traffic tadi sudah disinggung oleh Pak Lukman. Jadi orang yang benar-benar punya kebutuhan ingin ketemu keluarga terhambat di tengah jalan karena harus berjajalan dengan mereka yang saling silang sengkarut menuju ke pusat-pusat kuliner yang prestise tadi itu. Saya pikir itu siapa yang belum, Pak Lukman barangkali ya. Aman. Ya, tadi menarik yang diungkapkan Pak Didin tadi terkait religi yang sudah bergeser, atau memang ini makna yang belum terkuak bahwasanya di dalam religiusitas itu pasti ada seremonialnya, pasti ada
momentum, ada momen, ada event, ada peristiwa, memang ada peristiwa yang dirayakan secara bersama-sama. Nah, di dalam sebuah seremonial tentunya kita pasti menemukan banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik. Misalnya ada yang tadinya tidak ketemu sudah bertahun-tahun, teman SD atau SMP reuni sekalian buka bersama, ketemu sekali langsung ngajak join bisnis. Saya punya teman itu yang otak bisnisnya sangat jalan, jadi dia memanfaatkan momentum buka bersama dan reunian itu untuk membuka lahan bisnis atau mencari partner bisnis. Lalu kemudian ada yang barangkali masih lajang atau jomblo ya. Dulu mungkin waktu sekolah ngincer, nggak berani ngomong ya, terus ketika sudah mapan, sudah bertahun-tahun nggak ketemu, nah ingin menunjukkan diri bahwa saya sudah layak. Nah, lalu kemudian kembali ingin menawarkan satu tawaran itu tadi, tawaran mungkin dalam jalinan relationship yang lebih serius. Itu juga bisa ditemukan dalam fenomena buka bersama, kadang-kadang seperti itu. Nah ini kan berarti berkaitan dengan ternyata religiusitas itu ada memang spiritnya yang sangat bernuansa perjuangan. Ya kita tahu kalau misalnya di Islam pun itu kan konon agama perjuangan ya, agama jihad melawan hawa nafsu tentunya yang menjadi core utama. Selain jihad yang menjadi pilihan terakhir adalah jihad fisik yang tentunya dalam kondisi yang tidak damai. Dulu di zaman masih bergejolak, mungkin jihad fisik ini diperlukan dalam menggapai kemerdekaan. Misalnya ini kadang-kadang kan pejuang-pejuang mungkin muslim atau ulama-ulama pada waktu santri juga ketika buka bersama di situ juga ada pembicaraan untuk membicarakan siasat gerilya untuk melawan penjajah misalnya seperti itu. Nah, dari seremoni-seremoni seperti buka bersama ternyata ada semangat perjuangan. Nah, tapi dalam kondisi yang damai seperti ini perjuangannya kan sudah bergeser. Perjuangannya tidak perjuangan fisik tapi perjuangan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Dalam hal ini adalah momentum puasa, tentunya nafsu untuk konsumerisme, nafsu untuk melampiaskan kepuasan ya, kenikmatan gosen. Makan ya. Hukum gosen nih Pak. Hah? Hukum gosen nih. Iya, hukum gosen. Betul sekali. Hukum gosen 1-2. Jadi ketika kepuasan tadi dilampiaskan terus menerus. Ada kalanya dalam 1 tahun, 1 bulan lah kita berpuasa gitu. Jihad melawan nafsu itu semua. Nah, kalau melihat semangat agama ini kan dari kata religius ya. Dalam bahasa Latin kan religare atau religat, atau dalam bahasa Inggris religion atau region. Nah, sebenarnya ini hampir mirip-mirip. Artinya memang dari situ lahirnya kata religius itu kan dari kata religat yang artinya mengikat. Jadi sesuatu yang tadinya terpencar-pencar kemudian diikat dalam semangat apa? Semangat perjuangan, semangat senasib sepenanggungan, atau semangat ingin memeluk satu dengan yang lain gitu. Memeluk. Kemudian semangat religat itu tadi, dan ini dimulai dari region, dari wilayah gitu. Dari wilayah kemudian diikat, lalu kemudian di situ ada perjuangan melawan apa? Melawan hawa nafsu misalnya. Nah, dalam situasi damai tentunya ini pemahamannya sudah berbeda. Agama yang tadinya itu mungkin harus keras dalam hal perjuangan yang bersifat sangat fisik dan sangat ideologis gitu ya, karena memang tadinya itu berada di wilayah tertindas karena situasi yang belum damai, situasi peperangan. Ketika dalam situasi damai tentunya perjuangan itu jauh lebih kepada diri sendiri. Nah, perjuangan melawan hawa nafsu itu tadi. Nah, sebenarnya apa sebenarnya sasaran yang ingin dibidik dalam perjuangan melawan hawa nafsu? Tentunya adalah sifat Rahman dan Rahim itu tadi, welas asih, kasih dan sayang gitu ya. Jadi menimbulkan rasa kasih sayang itulah sebenarnya pengikat dari religiusitas. Yang dimaksud religiusitas itu ya berarti sifatnya yang tidak mengenal
sudah sangat universal, tidak lagi terwilayah-wilayah lagi, tidak terteritorial lagi. Jadi apapun itu, bahkan di lintas agama pun kita tahu ya, bahkan kelenteng gereja dan di kedungannya saya tahu sendiri, kelenteng-kelenteng wihara Konghucu itu membagikan takjil, membagikan buka bersama ya dari orang-orang. Dari sini semangat perjuangan dalam mengikat rasa welas asih ini ternyata sudah mulai muncul gitu ya. Artinya, nah ini kesadaran seperti ini kadang-kadang yang mungkin bagi karangan-karangan yang masih eksklusif ini mereka logikanya belum nyampe gitu. Seharusnya memang dalam situasi yang sudah berubah, tantangannya pun jauh lebih sulit karena yang diperangi adalah hawa nafsu dari diri sendiri, sehingga yang dimunculkan adalah welas asih gitu. Nah, ketika welas asih itu timbul, maka universalitas lah yang muncul. Makanya tidak ada lagi. Makanya saya bilang tadi di awal, barangkali yang menjadi tujuan akhir dari semua ini adalah keadilan sosial gitu ya, kebersamaan. Jadi tidak memandang lagi agama, siapapun bisa menawarkan rasa kasih dan sayang gitu, welas asih gitu. Siapapun bisa membagikan takjil, siapapun bisa membagikan buka bersama gitu. Walaupun di situ pun ada perjuangan. Yang tadinya nggak punya relasi bisnis menjadi memiliki relasi bisnis. Nah, ini kan persamaan dalam hak untuk mencapai kesetaraan ekonomi juga, perjuangan dalam jihad ekonomi juga. Nah, hal semacam ini saya kira yang kalau kita melihatnya dalam kacamata positif sebenarnya, atau berbaik sangka, makna di bulan Ramadan yang sebenarnya ingin diajarkan dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin itu sebenarnya ya itu gitu harusnya. Ya mungkin Pak Didin lah, coba ditanggapi. Lemon yang belum ini. Ya Mas sehat. Nanti habis Pak Didin. Habis saya. Saya tanggapi apa ya? Oke, buka bersama hari ini akhirnya membuat ini dampak yang belum saya sebut tadi. Dampak yang negatif lah. Surau Langgar Masjid menjadi sepi jamaah. Ya karena sebagian besar anggotanya tersedot ke buka bersama. Kita tahu kalau buka bersamanya itu di masjid, di Langgar, di Surau, tidak ada persoalan karena langsung bisa segera jamaah. Atau kalau misalnya di kantor yang punya fasilitas untuk salat berjamaah, tidak ada persoalan. Tapi kalau yang dikejar adalah pusat-pusat kuliner yang bergengsi, yang prestisenya tinggi tadi itu, ada sekian menit dihabiskan hanya untuk mengantri menunggu makanan dan minuman. Setelah itu terhidang, mereka mengkonsumsi itu lalu dilanjut dengan omong-omong. Lah tanpa terasa tembus ke Isya, azan Isya langsung tarawih. Artinya apa? Ada maghrib yang ditinggalkan secara rame-rame oleh tradisi yang namanya buka bersama. Ini yang juga menurut saya perlu direnungkan agar ke depan buka bersama ini yang telah malih rupa menjadi branding image itu agar di review kembali supaya buka bersama ini please deh diselenggarakan di surau, langgar atau masjid atau tempat yang dekat dengan fasilitas-fasilitas ibadah. Saya pikir itu aja. Langsung ke mumpung ada Mail dan Lemon ini. Oke. Monggo. Siapa sih? Aku tamanya. Oh, sih. Lemon. Iya, ono panganan kan. Baru siapa iki? Tadi apa? Sing dune foto. Baru keingat. Jadi ada sempat satu cerita itu terlewat tadi ya. Aku baru ingat ketika tadi Pak Lukman sama Mas Awanan yang ngomong. Jadi pengalaman temanku sendiri, dia buka bersama tapi bukan buka bersama yang langsung ketemu antara satu orang dengan satu orang, enggak. Jadi keluarganya itu ada yang tinggal di luar negeri. Dia itu buka bersama itu lewat jalur video call. Di video call ini mereka ketemu, mereka bisa ngomong-ngomong tapi mereka nggak ada di satu tempat yang bersamaan. Jadi keluarganya yang di sana, yang kebetulan kakaknya sendiri, kakaknya sama istrinya itu di luar negeri, dia pakai jalur video call. Akhirnya mereka nganggapnya ya ini buka bersama, kita sama-sama. Di situ
kalau tadi tak balikin ke peranan ekonomi ya, maksudnya dimasukkan buka bersama ini dimasukkan ke sisi ekonominya ya. Aku benar-benar mikir orang-orang yang punya atau yang membangun sistem mekanisme kapitalisme tadi benar-benar orang yang punya pemikiran yang luar biasa gitu. Jadi aku nggak habis pikir, ya itu medianya bahkan bisa dijadikan alat pemenuh kebutuhan ekonominya. Dalam artian mereka menawarkan ini loh, tak kasih apa ya, solusi ketika ada satu keluarga terpecah di dua daerah yang sangat jauh, tak kasih solusi dengan biaya yang lebih murah daripada biaya travelnya, maksudnya pergi ke daerah A ke daerah B atau daerah asing terus pulang ke rumah, tak kasih lebih murah, bentuknya entah kamera atau HP yang bisa dibuat video callan antar lintas negara, lintas benua, lintas planet atau lintas apapun. Jadi bisa ketemuan gitu loh, serasa kan deket ya, tinggal pasang HP di depan terus, hai kamu lagi ngapain, ayo makan udah mau azan. Kata cerita dari temanku di luar negeri muslim mayoritas yang di sana sama gitu loh, maksudnya mayoritas muslim yang bukan asli daerah sana. Jadi mereka punya keluarga di Asia, mereka punya keluarga di Eropa, di mana di Arab dan sebagainya, mayoritas menggunakan media yang sama. Jadi HP atau apa ya jenisnya kamera asing biasanya webcam atau Skype. Nah, webcam atau Skype itu medianya yang digunakan untuk waktu momen buka bersama gini. Jadi azannya sana otomatis kan beda-beda. Azan yang berbeda ini mereka tetap berhubungan gitu. Jadi waktu azannya sana Skype-an sama keluarganya, ini tak tunjukin aku bukanya ini. Waktu azannya sini, waktu buka bersamanya yang keluarga di daerah sini ya nunjukkan gitu. Jadi menurutku benar-benar istimewa gitu loh. Jadi aku nggak ngomong jelek baiknya, tapi ternyata tanpa disadari ya akhirnya jauhkan antar personal ini nggak bisa ketemu. Kalau tadi Pak Lukman nggak bisa berpelukan kayak Teletubbies, meraba-raba wajahnya kan, cuma bisa melihat. Waduh, ayo mungkin bisa disambung ke Mail. Sambung apa? Buka bersama pokoknya. Kita buka yuk. Allah. Gimana Mas Mail? Buka bersama. Ini kemarin kan saya juga buka bersama. Tapi gak buka-bukaan. Jadi kalau tadi menurut Pak Didin buka bersama itu juga memiliki dampak ketika ada tradisi buka bersama akhirnya menghilangkan atau mengurangi masa yang harusnya berkumpul di masjid. Tapi tak rasa juga nggak juga sih, ketika kemarin saya juga melakukan hal itu, melakukan buka bersama gitu di satu tempat di Surabaya, yang kemudian buka bersamanya kita malah di masjid karena kita berburu takjil. Jadi tak rasa sekarang masjid-masjid juga sudah pada punya cara untuk menarik massa supaya ikut berjamaah itu dengan takjil yang disediakan oleh amir masjid di masjid-masjid yang ada, khususnya di Surabaya. Tak kira merata. Jadi ini kemarin pengalaman buka bersama yang tak alami di daerah Surabaya, daerah Kenjeran. Jadi semacam itu. Jadi masjidnya penuh karena juga makanannya juga penuh. Jadi banyak yang jamaah sampai penuh-penuh, ngalang-ngalai terawih kalau tak lihat. Dan cukup lumayan. Dengan cara seperti itu masa juga tertarik untuk ikut berjamaah di masjid itu. Itu sih kalau saya. Sudah. Kembali ke Pak Didin lagi berbuka. Oke, closing statement Pak Lukman. Jangan saya, kamu yang punya ide. Nah, masuk. Aku.
Jadi terima kasih Tak dukung. dari banyaknya ini ya, banyaknya sudut pandang. Ada yang melihat dari Melihat malu. sisi negatif, ada pun membela pandangannya, yaitu dengan adanya buka bersama ini juga ternyata di masjid-masjid juga penuh karena jamaah ini juga memburu takjil atau memburu makanan gratis yang ada di masjid gitu. Ya, jadi banyaklah pandangan-pandangan tentang buka bersama, entah itu dari sisi positifnya atau negatifnya. Oke, sekian dari Mazhab Sumolowaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Takjil bungkusan. Oleh takjil. Bungkusan. Tempat Nah, gajah.